Oke, shalom kamu. Kurang anak muda. Kalau anak muda itu lebih kayak heboh banget itu loh. Coba kayaknya bangkit berdiri deh, lebih enak deh. Biar ada power gak sih? Oke gak? Oke, shalom kamu. Yeay. Bilang kanan kirimu, lu ganteng banget hari ini, lu cantik banget hari ini. Iya gak sih? Siapa yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan boleh lambaikan tangannya. Oke? Oke, kita mulai. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus semua. Hey! Kembali. Bersama-sama kita katakan. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kamu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah ciptakan karyamu, sungguh tiada tandingan. Oh, sungguh tiada tandingan. Yeah, come on kerinduanku. Oh, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan karyamu, sungguh tiada tandingan. Oh, sungguh tiada tandingan. Di atas Tuhan. To God be the glory for nothing He's done. To God be the glory for nothing He's done. To God be the glory for nothing He's done. To God be the glory for the He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan karyamu, sungguh tiada tandingan. Yesus mulia. Come on. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu. Oh, 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 mulia namamu. Oh, oh, masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Tunggu sekali lagi nih, kayaknya bukan anak muda kayaknya nih. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Itu dia. Come on. Woo!
Kaulah yang sang dan Kaulah pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari angkat kedua tanganmu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Come on, great is our God. Hey, pemilik yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mengangkat dua tanganmu, ini kami Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Puji Tuhan. Hey, Jesus. Come on, Jesus. Once again, Jesus. Jesus. Berikan kedua tanganmu. Kami nyatakan, ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Woo! Sekali lagi dengan lebih dahsyat berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yeay. Siapa yang di sini cinta banget sama Tuhan sore hari ini angkat tanganmu. Amin. Kabar baiknya Tuhan Yesus juga cinta sama anak-anak muda di tempat ini. Amin. Setiap anak muda yang datang sore hari ini, saya yakin dan percaya nama-namanya terpatri indah di hati dan pikirannya Tuhan. Amin. Kita sore hari ini kita mau sama-sama tinggikan nama Dia. Kita sore hari ini mau nyatakan, mau serahkan hidup kita. Mau serahkan masa depan kita di tangannya Tuhan supaya hidup anak muda di tempat ini sore hari ini penuh dengan kemenangan dari Tuhan. I was lost in shame, could not get past my blame until He called my name. I tried to hold me, to let me down, but Jesus pulled me out, and I'm no longer bound. I'm so glad He changed me. See, I'm now a new creation in Christ. Oh,
new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. Sin had left me blind, but Jesus opened my eyes. Now I see the light. I'm so glad He changed me. Now I'm walking free. I've found a victory. See, it's all over me. I'm so glad He changed me. See, I'm now a new creation in Christ. Oh, the old has gone. There's new life. I live by faith, not by sight. Oh, there is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. Oh, I've met the author of my story, and it's mine. Oh, yes, it's mine. Yes, it's mine. New name written down in glory, and it's mine. Oh, yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, sama-sama serukan. I am who I am because the I Come on. am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yeah, it's mine. Come on. I've met the author of my story, and it's mine. Oh, it's mine. New name written down in glory, and it's mine. Oh, it's mine. Oh, I've met the author of my story, and it's mine. Yes, and it's mine. Yes, it's mine. And it's mine. Once more, sing it out. And it's mine. And it's mine. Oh, berikan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Wow, Oh. silakan duduk teman-temanku. Shalom kerinduanku ministry. Lebih cepat lagi, shalom kerinduanku ministry. Shalom kerinduanku anak muda. Salam dalam segmen Minute of Remember. Kita akan buka satu ayat dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Boleh ditampilkan? 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Di samping udah di tengah belum? Apa yang tengah? Oke. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Jangan seorang pun anggap engkau rendah karena engkau muda. Bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tahukah bahwa Tuhan menghendaki setiap kita dalam kitab Filipi, bahwa Tuhan menghendaki kita melakukan pekerjaan yang baik. Bahkan di sini Ates juga katanya jadilah teladan dalam perkataan dan tingkah laku, kasih dan kesetiaan dan kesucian. Bahwa tahukah saudara, setiap kita anak muda, setiap kita pasti anak muda ya, minimal berjiwa muda, minimal ya. Bahwa Tuhan pengen kita jadi teladan, dan teladan itu gak perlu orang tua, dan gak perlu orang yang kayak pengalaman, no. Teladan adalah dimanapun bapak, ibu, anak muda kau ditempatin, pekerjaan, karir, sekolah, engkau jadi teladan, engkau jadi orang baik. Engkau jadi contoh. Gimana sih kak, saya jadi contoh? As simple as that. Kamu gak usah ikut yang lain, kamu cuma perlu ikut apa yang Tuhan katain. Kamu cuma perlu ikutin apa yang Yesus katakan di kayu salib, hidup kayak gimana. Gak perlu ikut kata orang, gak perlu ikut arus dunia. Cukup perlu ikut apa yang Yesus bilang dalam Alkitab, bagaimana kita harus menjalani hidup ini. So kita anak muda,
Kita bilang kita garam dan terang. Garam gak butuh banyak-banyak untuk kasih dunia. Pernah lihat orang masak sayur sebaskom, gak mungkin garamnya sebaskom ya. Garamnya sedikit aja. Orang percaya dimanapun gak perlu banyak-banyak. Tapi pertanyaannya jadi dampak gak? Pertanyaannya jadi contoh gak dalam hidupnya? Pertanyaannya jadi teladan gak? So hari ini siapa anak muda, saya undang ayo bangkit. Kita sama-sama jadi contoh, teladan dimanapun kita berada. Amin. Saya undang sudah bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri, yaitu doa Bapa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami Tuhan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Sabtu ibadah Keren Ministry, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk teman-temanku. Siapa yang akan percaya Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib boleh lambaikan tangan. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu sementara kamu diam saja. Amin. So segala permasalahan kita pasti Tuhan akan berperang untuk kita. Amin. On you move, such an easy thing to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able. My God, come to you can do all things. You can do all things by faith. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. Yes, you never will, Lord God. Jesus. Nothing's most possible by the power of the Holy Ghost. You win is flowing right now. You are still flowing up, taking over like a Jericho. The walls are chasing down right now. I know you're able. My God, come through again. You can do all things. You can do all things by faith. 'Cause you never lost a battle.
lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never. Come on, everyone, go. Yeah. You can do all things. You can do all things, but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know. Come on, declare, Lord. Yeah, you can do all things, Lord. You can do all. Yes, Lord. But because you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all. You can do all, Lord. You can do all things, but because you never lost a battle. Yes, Lord. You never lost a battle. I know, you never will. 'Cause I know, you never will. I know, you never will. Yes, Lord. We declare, Lord. Kami tahu Tuhan, kami percaya ya Bapa, hanya Engkau yang sanggup ya Bapakku. Tiada Allah lain yang sanggup untuk menyelesaikan segala apapun yang kami inginkan dan kami butuhkan ya Bapa. Kami bangga ya Tuhan Yesus punya Allah yang luar biasa dan dahsyat dan ajaib ya Bapa. Yes, Lord. You can do all. You can do all. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know. Come on anak muda. We declare, Lord. You can do. Hanya Engkau yang layak disembah ya Bapa. Can do. Yes, Lord. 'Cause you never lost a battle. You never lost a battle. I know. You give. Once again. You can do. You can do all things, Lord. Think but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tetap pada hadirat Tuhan. Kita mau rasakan kuasanya jauh lebih besar. Seperti lagu tadi mengatakan dia gak akan pernah kalah di peperangan apapun. Dia gak akan pernah gagal menyatakan rencana-rencana indahnya buat anak-anak muda di tempat ini. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Menolong hidupku. Katakan dengan lebih sungguh, kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Sekali
lagi katakan, hanya anak-anak muda saja tempat ini. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Naikkan semua doa-doa kita. Anak-anak muda di tempat ini. Dia gak pernah terlambat janjinya buat setiap hati kita. Sungguh dengan segenap hatimu katakan, hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu Yesus, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami bersandar Tuhan, sungguh kami percaya, sungguh percaya akan kuasa-Mu terlebih besar. Saya undang anak-anak muda di tempat ini untuk bangkit berdiri. Tuhanku terlebih. Saya undang untuk Pastor Michael Panjaitan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari anak-anak muda sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terbesar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan hari ini. Percayalah kita ada sampai hari ini semua karena kuasa Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita, jagonya kita. I know mungkin ada yang pinter banget, ada yang jago banget, hebat banget. Tapi apapun yang kita punya dalam hidup kita, itu semua terbatas. Tapi firman Tuhan berkata, kuasa Tuhan gak pernah terbatas dalam hidup kita. Engkau dikasihi Tuhan, engkau disayang Tuhan, engkau dicintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Lord. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami hari ini. Terima kasih untuk waktu yang terbaik kami bisa memuji menyembah Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang terbaik kami bisa ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di masa muda kami ini kami rindu Tuhan menyatakan isi hati Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan dulu sekarang sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan, bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Sore hari ini bersama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tunggu dulu, jangan duduk dulu. Ini anak-anak muda atau anak-anak tua nih? Anak-anak muda ya, tepuk tangannya lebih luar biasa lagi dong buat Tuhan. Coba kasih high five kiri kanannya paling sedikit 5 orang, kiri kanan depan belakang, katakan, gila lu keren banget. Silakan duduk kembali teman-teman. Puji Tuhan. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa. Anak-anak muda. Ini sebutannya apa Kak? Kamu ya? Kamu. Itu beda ya? Kamu. Kerinduanku anak muda. Yang merasa dirinya muda boleh angkat tangan dong. Iya. Tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan. Ini pemain pianonya ada gak ya? Firman Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Saya nggak mau sendiri di sini Kak. Boleh diiringi ya Kak ya, bentar ya Kak. Apa kabar sore hari ini? Ya ampun suaranya gitu banget. Apa kabar sore hari ini? Hatinya gimana, aman? Pendidikannya aman? Pikirannya, kondisinya gimana? Mentalnya gimana? Ih ya begitulah, masa ngomongnya begitulah. Anak-anak muda sekarang kan gitu ya, mental health lah, apalah gitulah. Insecure lah, banyak banget istilah sekarang. Zaman dulu tua banget ya. Tapi tanyalah kakak-kakak pembina kita di sini. Mereka ini orang tua. Kenapa Kak? Ada pesan yang mau disampaikan? Oke. Ya, zaman dulu kita tuh gak ada yang gitu-gitu banget. Semua jalani hari-hari gitu aja. Perhatikan anak-anak muda, lihat gak sekarang? Apa-apa dengan adanya sosial media ini ya. Dicubit gurunya dikit bisa jadi viral. Betul gak? Zaman dulu, saya masih punya bekasnya, nggak tahu ya kalau kakak. Ini usia berapa sih Kak? 17 berapa? 17 tahun, puluhan tahun yang lalu, I think so. Atau belasan tahun yang lalu ya. Zaman kita dulu di sekolah itu dipukul, biasa aja. Malah saya ingat banget, saya dipukul guru saya lapor sama mama saya, sama papa saya malah dimarahin balik sama papa mama saya. Ya kamu sih gini. Kalau sekarang kan anak-anak muda, mental health lah, insecure lah, apalah. Makanya tadi saya tanya, kondisi hatinya aman? Yang kondisi hatinya aman? Ada yang lagi di PHP-in di sini? Atau enggak ada? Semuanya nge-PHP-in orang justru. Aman ya semua ya? Firman Tuhan berkata begini, bahwa semua orang, ini udah jadi nalurinya kita. Ini sudah jadi nature-nya kita, semuanya orang pasti gak ada yang mau direndahkan dalam hidupnya. Mimpi setinggi mungkin. Betul nggak? Gaji nanti kalau kerja setinggi mungkin. Juara mau kalau bisa di sekolah juara 1. Nggak boleh juara 40 dari 45 orang. Nggak ada yang mau ya. Pokoknya selalu mengalami atau selalu merindukan, pengen banget kerinduannya itu pengen. Pokoknya aku mengalami hal-hal yang baik. Posisiku selalu berada di atas. Betul nggak? Betul atau enggak? Dan ternyata firman Tuhan punya satu rahasia. Kalau gak mau direndahkan, harus melakukan ini gitu ya. Di sini pertanyaannya, siapa yang mau direndahkan dalam hidupnya? Ada yang mau direndahkan? Ada yang mau direndahkan? Gak ada ya? Kuncinya satu, firman Tuhan berkata begini, ayat yang simple banget. Mungkin teman-teman muda ini pasti tahu ayat ini. 1 Timotius 4 ayat 12. Saya dikasih waktu berapa lama ya Kak? By the way? 30 ya. Pokoknya kalau takutnya ngomong kepanjangan, let me know kalau udah lewat ya. Mengalir jangan sampai malam nanti ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Boleh kita baca sama-sama anak-anak muda. Kamu kita baca dengan suara. Ih gila keren banget orang di sana ya. Sama kayak. Cakepan mana? Foto apa video? Dua-duanya. Oh jujur banget ya. 1 Timotius 4 ayat 12 boleh dibantu multimedia. Kita baca sama-sama dengan suara yang mantap ya. 1. Udah. 1 Timotius itu setelah kejadian Kak. 1 Timotius 4 ayat 12. 1, 2 belum. Teman-teman bawa handphone? Di handphonenya ada Alkitab? Atau ada drakor? 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca ya sama-sama ya. Yang punya handphone, punya Alkitab di handphonenya kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya tahu nih banyak ahli-ahli teologi di sini. Dan kalau kita belajar firman Tuhan,
Percayalah sebenarnya firman Tuhan ini gak ada hubungannya sama sekali dengan yang namanya muda menurut orang-orang Indonesia. Muda itu usianya berapa sih? Ada yang tahu gak usianya berapa itu? Dianggap muda itu usia berapa? 14, 15, katakanlah range-nya dari 14 sampai 60. Kak, gak usah curhat dong Kak, 60 Kak. Karena ada standarnya orang muda. Apalagi di Indonesia standarnya itu kan let's say 14 sampai 20 sekian gitu ya. Gak usah sampai 25, ini muda gitu. Ternyata firman Tuhan kalau kita belajar firman Tuhan ini teman-teman. Ini dikasih tahu kata muda di sini. Ini ahli teologi 3 orang di sini kayaknya. Pendeta-pendeta luar biasa ya. Bahasa Yunani pakai sok keren dulu dikit ya Kak ya. Pakai bahasa Yunani neotes yang artinya usia yang lebih muda. Usia yang lebih kecil dibandingkan orang sekitarnya. Artinya firman Tuhan ini berlaku buat semua. Bukan cuma untuk anak-anak muda. Walaupun kenyataannya kemanapun kita pergi kalau ibadah anak muda. Ayat ini sering banget. Setuju ya? Contohnya usia saya 38. Kalau saya berada di lingkungan orang yang usianya 39, 40. Maka saya dikatakan muda. Kalau usia teman-teman hari ini 14. Di sampingmu 15. Kamu orang muda. Kalau yang 15 tadi di sebelahnya ada 16, 17, kamu juga dianggap muda. Jadi firman Tuhan waktu dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini gak bicara soal apa? Soal usia yang ditentukan oleh kebanyakan orang. Oh muda itu sekian sampai sekian. Oh berarti orang tua gak perlu dong dengar firman Tuhan ini. Oh enggak. Sekali lagi teman-teman, ini firman buat semua. Tapi karena kita berkumpul di sini rata-rata anak muda. Let's say kita orang muda. Firman Tuhan berkata begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah hanya karena engkau muda. Tadi pertanyaan di awal, gak akan ada satu orang pun yang mau direndahkan dalam hidupnya. Gak ada. Namanya manusia normal gak akan ada yang mau direndahkan. Gak akan ada direndahkan ini kan dalam bahasa asli itu sebenarnya gak dianggap, gak diakui. Ada gak di sini yang mau gak dianggap? Sama kayak lagu Liodra. Tak dianggap tapi ada. Gak ada yang tahu lagunya. Kalian tahu lagu apa? Lagu rohani semua. Sombong banget ya. Gak ada satupun di antara kita, apalagi anak-anak muda kan egonya tinggi banget. Gak ada yang di sini gak ada yang mau gak dianggap. Semua itu pengennya dianggap. Semua kita itu pengen diakui keberadaannya. Semuanya kita ini pengen banget. Aduh, ada dia di sini ya. Oh keberadaannya diakui, pengen banget. Gak ada satupun yang mau direndahkan. Dan firman Tuhan cuma sederhana ngomong gini. Kalau kamu gak mau direndahkan, jadilah teladan. As simple as that. Kalau kamu gak jadi teladan, kamu akan direndahkan. Itu kata firman Tuhan. Jadi jangan marah kalau one day dimanapun kamu, di sekolah, di keluarga, di pertemanan, dimanapun kita pergi. One day kalau kamu direndahkan, kamu harus lihat, jangan salahin orang. Lihat diri kita dulu nih, udah jadi teladan apa belum? Karena kata firman Tuhan, kalau mau jadi teladan, kalau nggak mau direndahkan, jadilah teladan. Kalau kita nggak jadi teladan, pasti direndahkan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mau direndahkan? Gak ada ya? Jadilah teladan. Lihat kiri kananmu katakan, jadi teladan ya. Teladan itu kan, oh ini pintar-pintar semua nih. Di Google bisa search aja nanti. Jadi pola, jadi contoh. People look up to, orang akan ngelihat, betul gak? Diteladani gitu loh kira-kira. Dan firman Tuhan berkata begini, ternyata jadi teladan itu gak memandang usia. Jadi teladan itu gak memandang umurmu berapa. Berapapun umurmu, yang namanya anak Tuhan, kamu harus jadi teladan. Katakan sama-sama, kita harus jadi teladan. Kita harus jadi contoh. Tapi ternyata ada teladan yang buruk, ada teladan yang baik. Yang firman Tuhan katakan, jadi contoh yang baik bagi orang di sekitar kita. Jadi contoh yang baik bagi keluarga kita. Jadi contoh yang baik bagi teman-teman di sekolah. Jadi contoh yang baik bagi teman-teman di lingkungan pergaulan, di rumah, dimanapun kita berada. Jadi contoh yang baik. Kalau kita nggak mau direndahkan, sekali lagi, jadilah teladan. Jadilah contoh yang baik. Contoh yang baik itu dalam hal apa? Firman Tuhan katakan begini. Yang pertama, dalam perkataanmu. Ini paling kelihatan banget. Dalam perkataanmu. Katakan sama-sama, perkataan. Sejauh ini, sampai hari ini, sampai sekarang, kira-kira perkataan kita udah jadi teladan apa belum? Kak, saya boleh turun ke bawah gak sih?
Gak harus di sini kan. Ini kayaknya terlalu jauh banget gitu. Atau boleh di lantai 1 saya? Enggak juga ya. Kejauhan ya. Sorry ya. Kira-kira perkataan kita selama ini udah umur berapa Ibu? Saya kaget loh. Saya baru lihat, halo Tante. Beneran saya kira kita tadi anak-anak muda semua, maaf ya. Umur berapa brother? 27, oke. Kira-kira usiamu sampai 27 hari ini. Kan kamu yang tahu sama orang terdekat. Kita gak kenal nih. Saya tanya dong, kira-kira perkataanmu udah jadi teladan belum bagi banyak orang? Sometimes. Lebih banyak samnya atau timesnya? Yang lagi pura-pura bingung, pura-pura mikir. Saya paling suka lihat orang-orang yang pura-pura mikir. Saya tanya itu biasanya. Atau enggak, jadi kan tipe orang itu lagi dengar khotbah ada yang tunduk, takut kan. Itu saya tanya biasanya. Atau yang sok-sok berani padahal takut, saya tanya juga. Atau yang pura-pura mikir, saya tanya juga. Intinya saya tanya semua ya. Umur berapa hari ini? 23. Saya kira masih belasan loh. Mudah banget wajahnya ya. 23 tahun kira-kira perkataanmu so far sejauh ini udah jadi teladan apa belum? Sudah berapa banyak orang yang kamu lukai dengan perkataanmu? Sudah berapa banyak wanita yang hatinya patah karena perkataan? Enggak dong ya, beda ya. Firman Tuhan berkata jadilah teladan yang pertama banget. Yang sehari-harinya karena gak ada manusia itu pengen diam. Betul gak? Pasti ngomong. Ada gak di sini? Gak usah 1 hari, 1 jam aja. Jangan hitung tidur ya. Ketika beraktivitas di sekolah di mana 1 jam aja disuruh diam, bisa nggak? Susah. Perkataan harus jadi teladan. Orang tuanya manggil, saya nggak enak kalau ini tertuduh banget ya. Ini aja ya, jadi korban-korban sembelihan saya ya. Boleh yang kacamata maju ke depan sebentar dong. Iya, kamu kuning kayak dari partai mana saya lihatnya. Ayo. Hai, namanya siapa? Jessica. Manis banget, emang semanis itu dia kalau ditanya? Enggak ya, oh tuh kan. Jessica umur berapa hari ini? 21, oke. Jessica selama 21 tahun kira-kira udah jadi teladan lewat perkataan? Ya kami tahu, dari caramu berpikir kami sudah tahu ya. Jess, tinggal sama papa mama? Tinggal sendiri? Oh merantau di sini? Aslinya dari mana? Oh Manado, oke. Apalagi Manado, ya. Jessica, waktu di Manado, mama manggil kamu gimana cara panggilnya? Masa sambil ketawa mamamu manggil? Masa sih? Mama manggil gimana? Kakak gitu. Oke. Kakak, biasanya Jessica jawabnya apa? Masa ya? Saya video call mama kamu dulu, saya tanya benar gak ya? Kebanyakan anak-anak muda sekarang kan, baru dipanggil kakak, apa sih mah dari tadi panggil? Kia padang, dari tadi panggil terus. Oh, kalau orang Manado bilang gitu kan? Iya lagi katanya ngaku kan akhirnya. Oh enggak ya, oke. Kalau mama suruh cuci piring, pernah cuci piring? Oke. Kakak, anggap aku mamamu ya. Kakak, cuci akang dang di piring. Tolong cuci piring. Iya nanti ya. Kira-kira kalau jawabannya iya nanti ya, itu teladan atau enggak? Yang bilang enggak. Oke, harusnya gimana bro? Saya lakukan. Oke mas, saya lakukan. Keren ya. Now, wait. Let me tell you something. Kalau cuma ngomong, iya ma. Apa tadi? Saya lakukan. Orang yang gak ke gereja, orang yang gak ibadah kamu, orang yang di luar sana pun banyak yang begitu. Teladan itu. Kakak, ya cuci piring dong. Orang yang jadi teladan lewat perkataannya akan berkata apa? Itu aja mah, gak ada yang lain? Iya dong. Kalau mau cuma iya saya lakukan ya di luar sana juga orang yang gak beribadah juga ngomong hal yang sama. Jadi Jessica kalau nanti pulang ke Manado lagi liburan atau lagi apa pulang, mama suruh cuci piring. Oh itu aja mah gak ada yang lain.
Terus mamanya pikir, ini anak kerasukan apa gitu. Oh enggak Ma, karena sekarang di ibadah kamu, di situ kita diajarin harus jadi teladan lewat perkataan. Thank you Jess. Harus jadi teladan. Lewat perkataanmu, jangan sampai perkataanmu bikin orang gak mau ke gereja. Gak usah ngomong-ngomong ya, sosial media thank God kita bersyukur sama Tuhan ada sosial media sekarang menjangkau orang lebih banyak gitu. Zaman dulu ketahuannya anak Tuhan kelihatan dari mana? Kelihatan dari mana kalau anak Tuhan zaman dulu? Halo? Atau kalian gak pernah kelihatan? Kelihatan sebagai anak siapa? Orang kan pakai salib. Sebisa mungkin dibikin kalungnya gambar gereja atau apalah gitu ya. Saya mau kasih tahu, gak usah bawa salib gede-gede, gak usah bilang apa segala macam. Dari caramu berbicara, dari perkataanmu kepada orang lain, orang tahu kamu anak Tuhan apa bukan. Dari caramu berkata-kata, dari caramu menjawab orang, orang tahu kamu anak Tuhan apa bukan. Siapa di sini yang pernah ngebully orang? Jujur banget ya, pernah ngebully ya. Ngomong apa sama temannya? Ngomong apa sama temannya? Jangan bilang lupa ya, saya nggak terima jawaban lupa. Pernah ngebully orang nggak? Ngebully teman di sekolah? Bilangnya apa? Tuhan, saya tadi masih berpikir menebak-nebak itu biasanya jawaban anak muda. Jelek lu atau apa? Ternyata gak usah hidup lu. Ngeri banget. Dulu pulang dari sini, hidup terus ya, walaupun gak mungkin hidup terus kan. Perkataanmu harus jadi berkat bagi orang lain. Cara jawabmu, I know sometimes kita diperlakukan gak baik, sometimes diperlakukan gak enak banget. Kadang-kadang orang ngata-ngatain kita. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kamu gak mau direndahkan, jadilah teladan. Dari pertama, dari perkataanmu, kamu harus jadi teladan. Ngomong sama papa mama harus jadi teladan. Ngomong sama orang lain, sama kakak-kakak di sini harus jadi teladan. Sampai sekarang anak saya itu kan masih 5 tahun, 6 tahun ya. Dia tuh kalau contohnya dipanggil itu aja pun, contohnya Boyu. Kenapa Pak? Gak ada kata kenapa dalam hidup. Coba ngomong kata kenapa, oh habis. Bukan habis dihabisi, bukan mati lu enggak ya. Maksudnya saya akan ajarin beneran. Gak boleh ngomong kenapa. Iya apa, diajarin gitu ya. Dan saya percaya anak-anak muda di kamu hari ini. Perkataanmu akan jadi teladan bagi orang lain. Ini kursi masih banyak yang kosong. Kursi ini akan dipenuhi oleh orang-orang banyak. Kamu-kamu yang lain. Bukan karena kamu tarik-tarik. Dari cara ngomongmu ke orang-orang akan pikir, ih ini orang beda. Apalagi tadi namanya siapa? Siapa namanya? Inaya. Oh Kanaya. Dulu Kanaya suka ngomong kasar, mati aja lu sekarang. Apa kabar? Tuhan berkati ya, sehat terus ya. Ini orang pasti pikir, di mana sih? Apa sih rahasianya kok bisa begini? Oh ternyata tiap Sabtu dia di kamu. Teman-temanmu akan datang. Bahkan yang kamu katain mati aja lu, dia akan datang. Karena melihat perubahan dari perkataan kita. Jadi teladan. Jadi contoh yang baik kepada sesama, kepada orang lain. Dalam perkataanmu, dalam apa lagi? Tingkah, laku. Zaman sekarang kan zamannya, zaman dulu juga udah ada pembulian ya. Saya korban bulian dulu, zaman dulu. Tapi ajaibnya Tuhan ya, orang yang ngebully saya dulu, tiba-tiba berubah jadi best friend. Best friend dalam artian, tiba-tiba ada video call, angkat dulu ini si ini gitu teman sekolah ya. Ini gak live kan Kak? Ya saya gak sebut nama juga. Tiba-tiba video call, dan dia ngomong gini. Bro, bukan bro, sob gitu ya. Sobat gitu ya. Ini teman-teman kantor gue gak percaya kita itu temenan. Dalam hati gue kita gak ada temenan kali dari dulu. Lu jahat banget sama gue. Lu ngebully gue dari dulu segala macam. Tapi, iya halo apa segala macam selesai. Zaman dulu saya dibully habis-habisan. Aduh waktu saya terlalu singkat kalau menceritakan masa lalu saya teman-teman. Tapi dari tingkah laku kita, orang bisa tahu kita ini anak Tuhan. Tingkah lakumu jadi teladan. Bolos sekolah kira-kira itu jadi teladan atau enggak? Maaf ya yang masih yang kerja ngomong enggak enak banget ya. Yang masih sekolah boleh angkat tangan? Kira-kira bolos teladan atau enggak? Menyontek teladan atau enggak? Yang masih sekolah angkat tangan please.
Sekolah dan kuliah. Jujur ya. Oke. Brother yang paling pinggir. Yes. Namanya siapa? Excel. Kelas berapa sekarang? 10 itu berapa sih? Dulu banget kayaknya gak ada 10-10an ya. Hitungnya dari mana? Itu doang ditambah. Berlebihan ya. Saya kira itu 10 itu apa? 1 SMA ya? Oke. Selama kamu dari TK, let's say gak usah TK deh. 1 SD sampai 1 SMA. Berapa kali kamu nyontek dalam hidup? Excel. Namamu sih udah keren ya. Mudah-mudahan gak nyontek ya. Udah berapa kali menyontek dalam hidup? Gak kehitung ya. Kehitung gak berapa kali kamu nyontek? Gak kehitung. Bangga lagi, senyum lagi. Itu bukan prestasi ya. Berapa kali nyontek dalam hidup? Masa 5? Hitung. Oke, contekan pertama tanggal sekian gitu gak sih? Kira-kira nyontek jadi contoh yang baik atau enggak sih? Enggak. Saya mau kasih tahu ya, hari ini saya 38 tahun. Seumur hidup saya berani berkata, berani banget. Bahkan ke teman-teman saya tahu, saya itu nyontek. Kita gak usah tanya kakak-kakak ini. Gak kehitung ya kak, masa lalu ya. Saya itu nyontek, seumur hidup saya nyontek cuma 1 kali. 1 kali. Saya ceritakan dikit, saya ingat banget waktu itu saya kan dari umur-umur ya like teens gitu udah ikut-ikut KKR pelayanan. Suatu saat hari Minggu ada KKR di satu desa gitu, saya masih di kampung, saya orang kampung by the way. Saya di kampung terus ada kampungnya lagi, KKR itu anak-anak muda. Jadi kita datang kak waktu itu, datang KKR. Kan besoknya hari Senin ulangan, ujian kan di sekolah. Saya gak akan pernah lupa, kelas 3 SMP. Lalu pulang ke rumah hari Minggu malam, saya berdoa begini, Tuhan udah ngantuk gak sempat belajar. Tuhan tolong besok, saya kan pelayanan bukan main-main. Saya gak belajar karena pelayanan, kan ngomongnya gitu. Tuhan tolong. Seninnya saya datang. Zaman dulu kita itu kalau duduk ujian gak di bangkunya masing-masing. Bangkunya itu diacak. Jadi saya bisa duduk di tempat orang lain di mana gitu ya. Masing-masing satu gitu. Saya duduklah di meja yang sudah ditentukan, ada nomornya di sana. Saya kan gak tentukan itu, saya di sana. Ujian mulai, soal dibagikan. Ketahuan kan orang yang belajar pasti langsung gitu kan. Saya menggenapi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Benar-benar aduh apa ini, apa bentuknya, nggak tahu sama sekali. Lihat kiri kanan gak ada yang bisa bantu. Entah kenapa tangan saya masuk laci. Ada satu buku. Zaman dulu kalau nggak, sekarang kayaknya udah nggak ada. RPUL. Yang ngerti fix usianya sudah melampaui batas ya. RPUL itu rangkuman pengetahuan umum lengkap. Semuanya ada di sana ya. Pas saya buka gini, asli di hati saya gini, ini pertolongan Tuhan. Karena kan bukan meja saya, bukan saya yang taruh bukunya kak. Emang ada di situ, emang Tuhan mau tolong saya. Terus saya buka itu contekan pertama kali saya dalam hidup saya buka begini. Jawabannya ada di situ semua. Saya tulis satu persatu. Saya tulis semuanya. Ya namanya amatiran, gak tahu kalau guru udah duduk, diri di sebelah saya persis. Saya gak sadar kapan dia datang, saya udah nyontek begini lagi asik. Dan masalahnya dokter, guru ini nunggu saya selesaiin dulu semua. Harusnya satu soal dulu kan langsung dimarahin. Ini enggak, dia biarin dulu saya selesai semua. Pas sudah selesai saya baru sadar ada dia, saya lihat begini. Kami lihat-lihatan. Dia ambil tuh buku kan tebel ya. Diketok kepala saya, bunyi gede banget. Tapi yang bikin saya malu bukan itu. Waktu guru ini bilang apa? Percuma kau anak pendeta. Saya bagian kerohanian di sekolah. Percuma kau aktif kerohanian sekolah. Yang malu siapa? Bukan cuma saya, bukan cuma papa saya pendeta. Tuhan juga malu. Gak jadi teladan, gak jadi contoh. Sejak itu saya berkata, Tuhan saya gak mau nyontek seumur hidup saya. Puji Tuhan sampai hari ini gak pernah nyontek lagi. Nilai saya bagus. Puji Tuhan. Saya bilang aduh gak jadi teladan ya. Gak jadi contoh ya. Orang tahu kamu ibadah. Itu tiap hari Sabtu dia ke kamu tapi masih nyontek. Tiap hari